Ya Pak Deddy, jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu, kan nggak bagus juga. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami, karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu, tidak terlibat. Saran saya, coba tolong tanyakan kepada yang terlibat saja. Jadi tapi saya, Pak Deddy lebih tahu daripada saya. Saya juga karena lewat OSS aja, jadi OSS itu kan siapapun di belakang di ruangan sendiri pun bisa langsung masukkan data itu ke OSS. Karena izinnya sekarang kan tidak perlu ketemu Menteri Investasi juga, keluar kok selama memenuhi aturan. Ya Pak Deddy, jangan sampai sudah tahu pura-pura tidak tahu, kan nggak bagus juga. Gitu. Saya nggak tahu Pak Menteri, jujur. Saya nggak tahu sebenarnya kalau bukan dengan Kementerian Investasi, lalu dengan siapa Starlink ini kemudian melakukan hal teknisnya? Apakah Kementerian Informasi? Atau karena lebih sering Pak Luhut yang ngomong dengan saya tidak tahu siapa yang melakukan pembahasan teknis, tapi saya tidak ikuti. Oke, biar clear ya. Tapi saya sangat menghargai pandangan dan pendapat dari teman-teman semua. Jadi justru nggak clear Pak. Kalau Pak Bahlil nih, kawan saya yang baik ini bilang Kementerian Investasi nggak terlibat, saya nggak tahu mereka itu urusannya dengan siapa. Karena kan Starlink ini nggak baru Pak, sudah lama. Gitu kan, terus tiba-tiba dia dapat karpet merah dan bla bla bla. Secara teknis apakah dengan Kementerian Informasi? Ya mungkin ada hubungannya, karena itu menyangkut dengan satelit ya. Kalau kami ini hanya bagian untuk pendaftaran. Saya ini dulu mantan aktivis 98 yang turun demo itu kan kita ini dulu. Gerakan ini menurut saya ini gerakan yang ya gitu deh. Dulu kan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, kayak ada mahasiswa, tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum guru besar. Mohon maaf, kita harus hargai mereka juga. Fokus di bidang masing-masing aja dah. Yang ngurusin investasi, fokus investasi supaya investasi kita lebih padat karya daripada padat modal. Kalau enggak nanti semua ngurusin pilpres. Republik ini harus jalan. Jadi kalau Menteri Investasi usul saya biar konsentrasi aja urusan itu. Kalau tidak malah menggambarkan bahwa sebetulnya selama ini ada rekayasa ya gitu. Bagi orang yang terbiasa membuat skenario, apapun dipandang punya skenario. Tapi bagi yang tidak biasa pakai skenario ya alami aja. Benar, kata-kata ini agak mengganggu kebatinan saya. Pak Nusron, saya mau tanya dulu. Coba tunjukkan kepada saya. Apa ada? Ada. Ya, tunjukkan kepada saya apakah ada Menteri Investasi atau Kementerian Investasi yang memperlakukan investor tidak equal treatment. Itu loh. Apa perlu saya tunjukkan? Tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan aja. Oke. Izin pimpinan soal equal treatment kan sudah ada di undang-undang. Ya. Saya kira bisa diselesaikan langsung. Enggak. Biar tidak mencari fitnah. Aku nggak mau juga. Kalau urusan BP Batam, oke, tapi jangan kaitkan dengan saya dong. Oke, kalau itu BP Batam. Saya selama ini membuka semuanya. Saya tidak pusing mau dari Amerika, mau dari Cina, mau dari Arab. Pimpinan agar Jangan sampai saya udah kerja benar dibilang itu ada di undang-undang pimpinan. Oke. Kalau saya temukan di lapangan ada implementasi yang tidak equal treatment, harus saya sampaikan. Ini hak konstitusional saya menyampaikan sesuatu hal yang saya anggap tidak equal treatment. Ya disampaikan aja Pak. Pak, disampaikan aja Pak. Ya kan? Kita pertama, kawasan industri PT Bika Kaca dicabut. Di mana? PT Bika Kaca dicabut. Dicabut oleh BP Batam. Oh, bukan Kementerian Investasi? Bukan. Oke, biar clear. Intinya saya minta dalam kesimpulan ini bahwa dalam pelaksanaan implementasi pelayanan investasi, baik BP itu harus mengedepankan dan tentang prinsip equal treatment di dalamnya. Pak, izin Pak, supaya tidak terjadi multi interpretasi. Artinya yang kejadian ini khusus di wilayah BP Batam. Ya, itu maksudnya. Ya. Oh, karena saya tadi berpikir seolah-olah Pak Nusron ini sudah menghajar seluruh bangsa ini gitu. Oh ya, biar clear Pak Nusron. Karena begini, BP Batam itu kan punya undang-undang khusus. Dia punya aturan khusus dalam rangka pengelolaan. Jadi kita clear ini biar wartawan tidak salah kutip. Masa Harun Masiku bisa mengalahkan negara sih? Ya, dan saya mendapatkan WA, SMS dari teman-teman DPR juga saya lihat positif kok. Dari KPK positif kok. Jadi partisipasi publik, ya. Saya sebagai warga tidak terima negara saya, bangsa ini kalah sama koruptor namanya Harun Masiku. Ya, dan saya yakin itu ada masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Ya, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa bilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat, pasang mata, telinga baik-baik. Ya, dari berkat yang Tuhan kasih kepada saya tidak mau negara ini kalah dari koruptor yang namanya Harun Masiku. Negara ini begini ya, semakin
banyaknya komal-komal yang mampu untuk mendidik atau mengedukasi masyarakat ya terkait dengan apa sih yang namanya pendidikan politik itu ya. Ini saya berharap ini banyak dari publik ini. Karena kalau saya yang harus terus begini gitu tanpa ada dukungan atau orang lain yang regenerasi gitu loh ya, ini akan sulit, bahkan gampang dibodohi lagi rakyat ini gitu loh dengan bansos-bansos yang tidak seberapa, tetapi kita rugi 5 tahun. Sesungguhnya memang kalau seperti Bang John, ganjar terbaik di Komal dengan sumber tamu-tamu yang hadir, memang harus punya intelektual gitu loh. Kalau nggak punya intelektual, ya malu sendiri naik gitu loh. Ya ujung-ujungnya apa ya pelongo-pelongo karena dia nggak punya data, hanya sekedar bernarasi gitu loh. Akan disikat habis gitu. Dan di ganjar terbaik kejam ya Bang ya? Iya, karena bagaimanapun menjadi seperti Bang Ganjar, terus dengan tiap malam memberikan narasi yang tanda kutip fakta dan data, itu nggak mudah. Perlu intelektual, perlu pengasahan otak gitu loh. Nggak setiap orang mempunyai otak yang mumpuni gitu loh. Susah itu. Dan yang lebih ngeri lagi, ini juga kita dipantau gitu loh. Bukannya cek-cek. Dan risikonya juga akan didatangi polisi. Itu aja gitu loh. Dan itu harus punya mental. Kalau ecek-ecek, tamat lah, wassalam. Satu hari hilang. Ya hilang. Saya sudah 11 tahun ya jadi host. Yang lebih ngeri lagi, pas didatangi disodorin duit, udah mulut lo diem aja lo, ini udah ada duit 1 amplop. Ya kalau otaknya miring, ya terima aja, habis langsung lewat, nggak ngomong lagi. Tapi bagi orang-orang yang mempunyai jati diri, yang harga dirinya nggak bisa dijual, nggak dihargai dengan rupiah, dia akan tetap eksis gitu loh, akan jalan terus. Karena harga dirinya nggak bisa dihargai dengan apapun gitu loh. Hostnya siapa tuh? Si Maya tuh dari mana kok manis banget? Mulai masuk biawak darat. Masuk racun. Bunda di mute Bunda, buka dulu mutannya. Aku dari Bandung Barat. Oh teteh. Padahal kita udah berteman lama ya. Ya aku. Damang, cager. Alhamdulillah saya sama Lerna. Aku cuma bisa itu. Padahal di tanah Sunda itu sudah 10 tahun, tapi bahasa Sunda orang ngomong saya di Bogor. Batas di Bogor. Perbatasan. Oh, di Bogor. Iya. Itu kan Bogor lebih dekat ke Jakarta, jadi agak susah juga kalau mau pengen bisa bahasa Sunda. Kalau tinggalnya masih di daerah mungkin kayak Cianjur, Ciranjang, Cipatat, udah masuk KBB ya bisa. Karena daerah sini kan bahasanya lolo gua itu repot. Ngomongnya apa? Apa kerja di Bogor? Enggak, cuma pengangguran kelas kakap. Kalau udah kelas kakap asal jangan oligarki aja. Pengangguran kelas kakap. Jangan terlalu vulgar Bunda. Jangan gini aja kan, asal jangan 378 gitu aja ya. Ya. Penipuan. Kata orang Jawa Timur tuh itu Sanjipa. Sanjipa apa Bu? Sanjipa. Singkatan. Jadi itu 378. Makanya begini loh teh ya. Kita melihat mengamati, terus input yang masuk ke kita, orang-orang yang sok hebat, sok pintar, sok bernarasi, ternyata banyak garong-garong yang menipu menipu perempuan dengan tanda kutip uang. Banyak garong-garong kayak di sini. Biasanya jadi target itu para TKW. Pak Lang ini nuduh saya ini, ya? Ke saya ini tujuannya nih. Waduh, siapa ya dia? Bang Cip ya? Ini lagi Bang Cip ngadi-ngadi.
Makanya kalau saya, bagi saya cuma begini. Oh, saya suka dikomal-komal politik. Anda mau ini mau itu, masa bodoh lo. Yang paling penting lo jangan nyenggol gue. Udah itu aja. Kalau disenggol Maya mau nggak? Belum tahu. Ayo. Pernah dijawab nggak Pak Kakung? Nggak berani. Aku nggak punya nyali. Bang, aku bisikin. Punya niat bang, bismillah. Jangan Kalau seperti itu diserahkan sama Jip aja dah. Kalinya luar biasa. Ngomong Jip. Kalau itu mah urusannya sepele itu pelang. Pada main ke Bandung nggak tuh, ke rumah bersejarah Bung Karno Inggit Garnasi. Karena kalau secara Insya Allah nanti saya sama Pak Lang itu, Pak Lang, siapa lagi itu tadi, Ocom. karena kalau Pakai Rian diajak Bang Cip, nanti Rian diajak. Dia nunggu pulang dari ke Indonesia ya, nunggu pulang Bunda siapa tuh tadi? Kemangi. Nunggu Mbak Kemangi ya. Karena kalau secara sejarah tidak bisa diceraikan, oke. Kalau secara sipil memang Bung Karno Inggit Garnasi itu memang betul bercerai. Tapi dalam pergerakan itu jasa besar itu Bu Inggit, dan Bu Inggit yang ngebiayai kuliah Bung Karno di ITB. Gitu. Jadi kalau sampai ada kemarin juga kan Maya terus mendampingi Bung Kobu di rumah sejarah, itu kan sebenarnya tertulisnya rumah sejarah Inggit Garnasi. Itu harusnya bukan itu tulisannya, harusnya rumah bersejarah Soekarno Inggit Garnasi. Itu ingin dirubah gitu. Ternyata memang semua itu ditenggelamkan oleh Orba. Makanya kita yang harus menggaungkan jas merah bahwa rumahnya Bung Karno, tonggak awal sejarah kita merdeka itu di situ, di Astana Anyar, sampai bahkan bukan hanya negara kita yang merdeka, tapi di Konferensi Asia Afrika itu di Bandung, itu negara-negara lain juga merdeka, itu dengan jasanya Bung Karno. Sesungguhnya begini, saya potong ya, sesungguhnya kalau kita mengacu kepada sejarah Bung Karno itu luar biasa. Tetapi di saat di Orde Baru timbul itu banyak yang tanda kutip, mohon maaf loh, saya menganalisa dengan seksama, banyak sejarah dibelokkan. Itu aja. Mau diakui atau tidak, ayo sekarang sepersemar siapa yang tahu? Nggak tahu isinya. Ada apa? Dan banyak sekali gitu loh. Kalau udah ngebahas ya, kalau udah turun gitu, Maya udah pasti udah nangis, udah sedih lah, dan ini harus tahu, kita harus sampaikan ke regenerasi Gen Alpha, Gen Milenial, Gen Z.